Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 paralel. Di sini Mister akan menyampaikan materi pembelajaran tentang bunyi. Ya, sebelum Mister menerangkan bunyi, Mister mau tanya dulu, apakah kalian tahu apa itu bunyi? Ayo, kira-kira apa ya bunyi? Mari kita bahas. Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan dari getaran suatu benda. Jadi, apabila ada gelombang yang dihasilkan getaran suatu benda, kita dapat mendengarnya, yaitu yang kita sebut adalah bunyi. Ya, misalnya ini ada sebuah benda menghasilkan getaran, lalu kita mendengarnya. Itu disebut dengan bunyi. Ingat-ingat ya, bunyi adalah gelombang yang dihasilkan dari getaran suatu benda. Setelah kita mempelajari bunyi, Mr. Adam mau bertanya lagi ke kalian. Apakah kalian tahu apa itu sumber bunyi? Mari kita bahas, anak-anak. Sumber bunyi adalah segala benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ya. Jadi benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi itu kita sebut sumber bunyi. Apa aja sih, Mister? Benda-bendanya ada yang tahu kok enggak? Banyak ya benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Salah satunya yaitu nih dia nih. Yang pertama, ada sebuah benda bernama gentong. Ini gentong yang warna hijau. Dia dapat menghasilkan bunyi ketika dipukul oleh gambar seseorang nih. Oleh anak laki-laki, dipukul gentongnya dan menghasilkan suara. Biasanya suaranya teng-teng atau tong-tong. Ya. Selanjutnya, ada sebuah gambar, yaitu beduk nih. Beduk ini biasanya digunakan ketika menjelang azan, waktu azan. Jadi orangnya itu memukul beduk sebagai tanda masuknya waktu sholat. Ya, beduk nih, pasti kalian sudah pernah mendengar suara beduk atau melihatnya secara langsung. Selanjutnya, ini ada gambar pintu, ya. Jadi pintu itu termasuk benda yang menghasilkan bunyi apabila sesuai gambar pintu yang diketuk. Oleh karena itu, biasanya kita sebelum masuk ke suatu ruangan itu lebih baik mengetuk pintu. Dan ketika kita mengetuk pintu akan menghasilkan suara. Nah, di sini Mister hanya mencontohkan 3 jenis bendanya. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada seperti meja yang dipukul menghasilkan suara. Terus ada, kalian tahu tukang-tukang jualan bakso atau somai keliling itu yang pakai gerobak, biasanya dia memukul piring untuk menghasilkan suara. Teng 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 teng. Biasanya itu sebagai simbol atau tanda kalau ada yang jualan bakso atau somai. Oke, kayak gitu ya. Salah satu sumber bunyi ada banyak sekali. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan bahas perambatan bunyi. Perambatan bunyi adalah suatu peristiwa merambatnya gelombang bunyi melalui media hingga sampai ke telinga kita. Jadi, anak-anak, bunyi itu memiliki sifat dapat merambat. Nah, merambatnya bunyi itu melalui media. Medianya ada media padat, ada media cair, dan ada media gas. Nah, Mister akan kasih tahu nih ya, beberapa contoh perambatan bunyi. Nah, ya, coba lihat percobaan 1 dan percobaan 2. Ini merupakan contoh dari perambatan bunyi melalui media padat. Maksudnya media padatnya itu nih
dari sebuah kaleng dan sebuah benang itu dapat merambatkan bunyi, ya. Karena di dalam benang ini bunyi itu dapat merambat di benda padat, ya, termasuk benda padat kalengnya. Dan ini juga orangnya sedang mendengarkan di percobaan kedua, sama-sama saling berkomunikasi. Ini adalah telepon jadul, ya, bukan sebuah telepon sih, cara komunikasi permainan zaman dahulu seperti ini nih, ya. Cara komunikasinya dulu Mister pernah coba main, benar suaranya itu merambat, ya. Ini contoh perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, kalau yang percobaan ketiga ini adalah contoh perambatan bunyi melalui media cair. Nah, media cairnya itu maksudnya yaitu air, ya. Jadi ada sebuah gentong berisi air, kemudian orangnya mengetuk-ngetuk gentongnya sehingga airnya bergerak, kemudian dapat didengarkan getaran airnya itu melalui nih alat cerobong ini nih didengarkan. Nah, itu adalah bukti perambatan bunyi. Dan satu lagi, kalau misalnya perambatan bunyi melalui gas, itu sama saja seperti melalui udara. Udara itu termasuk gas, jadi perambatan melalui udara itu contohnya gampang. Ketika kamu berbicara kepada orang tua kamu, tatap muka secara langsung, itu merupakan contoh perambatan bunyi, ya. Perambatan bunyi melalui udara. Terus ketika kita belajar normal sebelum adanya corona, kita di kelas, Mister menerangkan, kalian mendengarkan, itu sebenarnya salah satu contoh perambatan bunyi melalui gas. Atau gasnya berupa udara. Kita lanjut, ya. Nah, di sini ada jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, ya. Frekuensinya itu tingkatan kekuatan bunyinya itu berapa. Nah, di sini yang pertama ada infrasonik. Infrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan, tetapi tidak semua jenis hewan yang bisa mendengar bunyi ini. Salah satunya jangkrik, ya. Jadi mungkin hanya kecil banget, ya, cuma 20 Hz. Jadi cuma jangkrik dong yang bisa mendengarkan. Yang kedua adalah audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar manusia. Nah, bunyi-bunyi yang bisa kita dengar itu berarti frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz, ya. Selanjutnya, yang ketiga itu ultrasonik. Adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Rentang ini bisa didengar oleh hewan seperti lumba-lumba dan kelelawar. Nah, kalau kita ini nggak bisa, ya, mendengar frekuensi bunyi di atas 20.000 Hz. Karena mungkin itu suaranya terlalu besar, ya. Dan mungkin bikin kita budek juga. Makanya kita tidak bisa mendengar frekuensi yang terlalu keras. Kita hanya bisa di ambang normal, yaitu 20 sampai 20.000 Hz frekuensi, ya. Anak-anak, sampai sini pembelajaran dari Mr. Adam. Sekian penyampaian dari Mr. Mohon maaf apabila Mr. ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.